وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian amalan pada tanggal tertentu yaitu berkurban, itu tanggal 10 Dzulhijjahnya tadi tanggal 9-nya, wukuf itu tanggal 9. Kemudian yang kedua adalah berkurban tanggal 10-nya sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Di dalam Al-Quran terdapat dua bukti yang menunjukkan keistimewaan ibadah kurban. Pertama, ibadah kurban disyariatkan tidak hanya pada umat Nabi SAW, tapi juga dari umat terdahulu. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan." Dan setiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban. Lihat Rasulullah ala ma razaqahu min bahimatil an'am. Agar kemudian mereka menyebut, mengingat ya Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada mereka dari binatang ternak. Jadi ada kurban pada tiap agama samawi ya. Kemudian yang kedua, Allah menggandengkan amal kurban dengan ibadah sholat dalam firman-Nya, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka sholatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Jadi yang biasa kita baca itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Tapi menurut Ustadz Zulkarnain Sanusi, termasuk beliau penulis kitab ini, Ustadz Abdul Hadi, bacanya bukan As-Sa'di tapi As-Sa'di rahimahullah. Jadi ini dalam tafsir Karimir Rahman di Kalamil Manan, tafsir As-Sa'di, As-Sa'di. Dia berkata dikhususkan penyebutan sholat dan menyembelih lantaran dua ibadah ini termasuk ibadah yang paling utama dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada sholat, kemudian ada kurban. Ini dua ibadah yang utama. Dalam ibadah sholat, seorang merendahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan hati dan anggota badan sekaligus, dan terus berpindah dari satu penghambaan menuju penghambaan selanjutnya. Sedangkan dalam ibadah kurban, terdapat pendekatan diri kepada Allah dengan menyerahkan hewan sembelihan yang terbaik, dan harus menggunakan harta yang secara tabiat dicintai oleh jiwa, dan bahkan cenderung sayang untuk dikeluarkan. Jadi, sholat itu adalah penghambaan kita kepada Allah, kemudian terkait dengan kurban, itu kita senang sama harta maka kita persembahkan kepada Allah. Tapi mempersembahkannya nggak asal gitu loh. Jadi memang ada teknisnya, ada tata caranya, ada sunnah yang kita kerjakannya. Jadi nggak cuma sekedar nyembelih-nyembelih gitu. Bukti lain yang menunjukkan betapa pentingnya ibadah kurban adalah hadis Mikhdaf bin Sulaim. Rasulullah bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan." Maka setiap keluarga mestinya seharusnya itu kurban setiap tahun. Ini tentu maksudnya buat yang mampu. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat ini dalil wajib kurban. Kalau nggak mampu ya nggak bisa. Faedah yaitu agar bisa mendapatkan pahala berkurban tanpa berkurban, yaitu harta memang memiliki peran yang penting ya untuk menjalankan sebagian ibadah yang ada. Haji, sedekah, ya maka nggak mungkin bisa terlaksana kalau nggak punya harta. Tentu tidak semua kita punya harta. Maka bagi kita yang nggak punya harta, kembali tadi sotikuniyah, kita berniat kurban. Artinya kita nggak punya harta, maka harapannya kita kalau nggak kurban, kita tertulis sebagai orang yang berkurban. Tapi sebaliknya, kalau kita punya harta tapi nggak mau kurban, niat tok, ya tetap malah punya dosa. Karena tadi Nabi mengingatkan, sebaiknya, seharusnya, seyogianya, semestinya setiap keluarga yang punya duit, punya harta itu berkurban. Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu berkata, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada seorang, "Umirtu biyaumil adha dan ja'alahu Allahu azza wa jalla li hadhil ummah." Aku diperintahkan kurban. Ya. Pada hari Idul Adha yang telah tetapkan bagi umat ini. Lelaki itu berkata, "Ara'aita in lajid illa manihatan unsa afa udhi biha." Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah apabila saya memiliki hewan betina yang menjadi sumber rezeki kurban dengan hewan itu? Artinya pedus wedok loh atau kuntak wedok loh. Nah, persusunya. Yakin ya, walakin ta'khudhu min sa'rika wa tukallimu adfaraka wa taqussu syaribaka wa tahliku anataka fadzalika tamamu udhiyatika indallahi azza wa perlu
kau pangkas rambut, motong kukur kumis dan bulu kemaluan, dengan itu kau mendapatkan pahala berkurban secara sempurna. Ini maksudnya gini loh, kalau orang itu dia misal punya unta betina satu, terus si unta itu per susunya dijual buat ngasih nafkah keluarganya. Jadi kan dia kalau unta itu dikurbankan dia kan nggak punya pendapatan ya kan. Nah, maka karena dia nggak punya sumber yang lain selain itu ya kamu nggak usah korban karena ya kamu punyanya itu gitu. Nah, kecuali untamu ada 10, mau korbankan satu boleh. Atau susunya itu kamu jual, duitnya kamu tabung, kamu bisa beli kambing itu boleh. Pelajaran dari hadis ini, yang pertama, penyebab utama orang tidak bisa korban, penyebab utama orang yang tidak berkorban tapi mendapatkan pahala berkorban ialah keikhlasan dan niat jujur untuk korban. Jadi dia pengen berkorban, namun terhalang oleh keadaan, nggak sanggup. Misal ada orang yang gajinya mungkin banyak, taruhlah 5 juta, tapi anaknya banyak, kebutuhannya sebulan itu 17 juta, kan kurang, kurang 12 juta. Maka itu kategorinya orang miskin. Gitu. Tapi dia pengen kurban, tapi dia nggak sanggup. Nah, maka Al-Mula Ali Al-Qari rahimahullah berkata saat menerangkan di sini, yaitu ai udhiyatuka tamatun biniyatika al-khalis. Kurbanmu gitu, akan dihitung sempurna karena kamu punya niat yang ikhlas gitu. Jadi nggak harus kemudian karena kamu korban, kamu dapat pahala korban yang utuh karena kamu punya niat, sedangkan kamu nggak sanggup. Kemudian yang kedua, ada dua pandangan ulama tentang cara pengamalan hadis ini. Yang pertama itu melakukan persiapan dengan membersihkan tubuh secara maksimal di hari Adha. Tadi kan ada bahasa apa tadi? Potong rambut, kemudian potong kuku, cukur kumis, bulu kemaluan. Ini menunjukkan bulu ini rambut-rambut ini nggak boleh dipanjang. Ini laki-laki ya. Perempuan nanti yang rambut ini apa namanya nggak boleh kurang dari bahu. Tetapi kuku, kumis, kemaluan ini semua harus dipotong oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, maka di sini maksudnya adalah sebagai ulama mendapat paksa dirimu untuk dibersihkan pada hari Idul Adha itu. Nanti begitu menyambut Idul Adha, karena kan nggak bisa kurban, kan yang nggak boleh motong-motong kan orang yang berkorban toh. Nah, kalau masih ingat di kitab-kitab yang lalu, maka karena orang ini nggak sanggup berkorban, maka ya potong rambut, dan kumis, jenggot nggak ada ya, gitu. Kemudian keluhan bulu ketiak itu kan dibersihkan, maka yang di atas adalah dengan melakukan 4 hal, potong rambut, kumis, bulu kemaluan. Kan sebelum mandi hari raya, nah, potong rambut ya pasti ya kalau pagi-pagi basuh cukur ya tukang cukurnya nggak ada juga. Cukur sendiri malah pedal-pedal. Dan sebelum pergi ke lapangan untuk sholat Id. Atau cara yang lain adalah dengan tidak memotong rambut, kuku, dan kulit di tubuhnya pada saat masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurban disembelih. Ini untuk orang yang berkurban. Artinya dia dilakukan oleh orang yang akan berkurban. Jadi karena dia niat kurban, maka dia bisa menahan semua rambut ini sampai kemudian hari kurban. Begitu hari kurban dia baru cukur-cukur. Cara kedua ini memiliki kemungkinan yang sama kuatnya. Dan melakukan salah satu dari dua, yaitu mempersiapkan diri seganteng secantik mungkin pada hari Idul Adha, atau yang kedua mengikuti orang yang tidak mengikuti orang yang berkorban, yaitu tidak motong bulu, tidak motong rambut, tidak motong kuku sampai kemudian hari H datang dan ada penyembelihan korban baru kemudian dia memotong. Intinya pokoknya kita berniat berkorban walaupun mungkin kita nggak bisa korban, tapi nggak bisa korbannya benar-benar nggak bisa, bukan kemudian pura-pura nggak bisa padahal sebenarnya duitnya banyak. Ketiga, begitu berartinya niat dalam kehidupan seorang muslim dengan orang bisa meraih pahala meskipun tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan suatu ibadah. Itu niat yang kuat. Contoh nyata adalah hadis dari Abu bin Amr. Semisal hadis ini adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ketika itu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang beribadah bersama beliau, Inna bil madinati la rijalan masiron wala qata'tum wadian. Sesungguhnya di Madinah ada seorang yang tinggal, tidaklah kalian melewati tertinggal, dia tidak ikut hijrah, tidaklah kalian melewati suatu jalan dan melewati satu lembah wadian illa kanu ma'hum, kecuali pahala mereka bersama kalian. Hasabuhumul marad, mereka tertimpa sakit, ada nggak bisa ikut karena sakit. Fi riwayatin illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka menyertai kalian dalam pahala. Jadi ada orang yang nggak bisa ikut hijrah, tertinggal di di Madinah, nggak bisa jihad, nggak bisa ikut jihad, tertinggal di Madinah, tapi karena sakit, gitu. Sakit melu jihad malah jadi beban, maka ditinggal.
maka mereka menyertai kalian dalam pahala.